Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna, au kama ja'a fil hadis. Yang saya muliakan, yang saya hormati kepada Sohibul Bait, Mas Ridho beserta istri dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebaikan kepada keluarga ini, karena mujahadah beliau yang setiap pekan sekali memberikan fasilitas kepada kita agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarganya menjadi keluarga yang Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga teman-teman yang ada di sini semuanya, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para jamaah. Berharap mudah-mudahan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada si penuntut ilmu. Nabi mengatakan ada 3 kelompok manusia yang akan ditanggung dan dijamin oleh Allah. Yang pertama, man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Tingkatan orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah orang yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu agama. Orang yang senantiasa keluar dari rumah semata-mata ingin menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanggung kehidupannya. Ketika sudah ditanggung oleh zat yang maha menciptakan dunia dan akhirat, maka orang tersebut pasti akan merasa aman. Kemudian yang kedua yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man kharaja ilal masjidi fahuwa dhaminun 'ala Allah. Orang yang ditanggung yang kedua, orang yang senantiasa pergi menunaikan sholat berjamaah untuk mengerjakan sholat. Ketika muazin memanggil panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laki-laki senantiasa dia mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Jadi di antara keuntungan orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid itu, bukan hanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang yang senantiasa pergi ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah, maka dia kehidupannya, keluarganya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, orang yang ditanggung hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang keluar dari rumah berjuang semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelompok yang ketiga ini buat kita nih susah sekali. Ya, perjuangan kita nih sekarang 2 saja. Menuntut ilmu dan menunaikan sholat berjamaah. Karena orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah katakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja
Yang dikatakan orang beriman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang senantiasa hatinya terpaut kepada masjid. Kalau kita senang kepada masjid, maka kita dikatakan orang beriman. Jadi tanda besar, ya, tanda orang beriman itu Allah katakan langsung adalah orang yang senantiasa cinta kepada masjid. Bahkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan idza ra'aitar rajula yulazimul masjida fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian melihat orang yang senantiasa bolak-balik dari rumah ke masjid, masjid ke rumah, itu aja kerjaannya, fashhadu kata Nabi, saksikan. Saksikan dialah orang beriman sesungguhnya. Langsung Nabi yang mengatakan kalau kita pengen dikatakan orang beriman langsung oleh Rasulullah, maka jangan sampai tinggalkan tinggalkan masjid. Orang beriman dengan masjid itu erat banget. Bahkan orang-orang yang senantiasa cintanya terhadap masjid, nanti pada hari kiamat dikala semua manusia dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu lamanya sehingga ada orang-orang yang sudah berputus asa. Mereka mengatakan, "Ya Allah, cepat hisab kami ya Allah. Kalau enggak Engkau hisab, ya udah berikan kami keputusan, masukkan kami ke dalam neraka Engkau." Tapi ada orang-orang yang mereka berdiri di atas dipan-dipan yang terbuat dari mutiara. Mereka bahkan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita semua pasti akan membutuhkan syafaat tersebut. 124.000 para nabi tidak bisa memberikan syafaat pada hari itu. 313 rasul tidak bisa memberikan syafaat pada hari itu. Nggak diizinkan oleh Allah. Hanya satu nabi yang bisa memberikan syafaat pada hari itu. Siapa itu? Yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaatku. Saya nggak bahas semuanya. Saya bahas yang berkaitan dengan masjid. Di antara 7 kelompok tersebut adalah warajulun tahabba fillah ijtama'an ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Terus yang kedua kata Rasulullah SAW, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Yang pertama, laki-laki atau wanita yang mereka bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pertemuan yang didasari karena Allah dan Rasulnya itu seperti apa?" Duduk dalam majelis ilmu, itulah pertemuan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majelisnya para ulama. Maka kita yang ada di sini, hakikatnya kita ini cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang laki-laki, siapapun dia, kalau dia hatinya senantiasa rindu kepada masjid, maka dia berhak mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Jadi jangan kita tuh di masjid itu seperti burung dalam sangkar. Di masjid gerusak-gerusuk, risih, wah, kapan ini selesai wiridannya ini? Jangan begitu. Orang beriman dalam masjid itu tenang, seperti ikan dalam air, tenang, nyantai. Selesaikan dulu amalan-amalannya. Jangan habis sholat langsung kabur. Kata para ulama, kalau pengen melihat kera, maka lihatlah orang yang tidak suka wiridan katanya. Man laisa wirid fahuwa kirdun. Itu bukan hadis ya Pak. Tapi itu makolahnya para ulama. Siapa yang habis sholat nggak wirid, maka seperti kera. Ketek. Hati-hati. Selesaikan dulu wiridnya. Baca istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian tambah lagi Allahumma ajirna minan nar, tambah lagi Allahumma antas salam, tambah lagi baca zikir 33, ya tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kemudian tambah lagi baca ayat kursi. Nabi mengatakan barang siapa yang setelah sholat membaca ayat kursi, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga.
Dia dengan surga tidak ada jarak kecuali kematian. Maka beruntung sekali orang-orang yang senantiasa duduk setelah sholat kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Maka kita harus senang kepada masjid. Jangan sampai kita nggak senang kepada masjid. Dan ciri laki-laki itu, Masya Allah Habibana, ya Masya Allah, marhaban bihudurik ya Habibana, Masya Allah. Afwan Bib, anak di atas Bib. Masya Allah, Allah Bib. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kaitannya orang beriman dengan masjid. Pertama kali Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama kali beliau pikirkan bagaimana masjid dibangun. Maka masjid yang dibangun pertama kali di kota Madinah adalah Masjid Quba. Barang siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba, pahalanya apa kata Nabi dalam hadis sahih? Seperti umroh bersamaku. Tuh, orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Qubanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 2 rakaatnya itu seperti umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa punya nilai besar? Itulah masjid yang pertama kali dibuat oleh yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa berangkat ke sana semuanya. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain, Allahumma rzuqna ziyaratal Ka'bah wal Madinah bi barakati sayyidina Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya orang beriman dia punya derajat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika dia punya ketakwaan yang betul kepada Allah. Ya. Di dunia, kalau orang takwanya betul kepada Allah, maka dia punya derajat besar, punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhirat. Jadi, sejauh mana kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita takwanya setengah-setengah, maka Allah Subhanahu wa taala nggak akan tolong kita. Diceritakan dalam Al-Quran 30 juz 114 surat 6666 ayat, pertolongan Allah datang saat ketika orang tersebut sudah betul-betul yakin, pasrah, total kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sendirian diperintahkan dakwah kepada Fir'aun la'natullah alaih. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam ini berdakwah kepada Fir'aun dengan dakwah dengan perkataan yang lemah lembut. Sudah dalam puncaknya dakwah. Nabi Musa sudah punya pengikut yang gak begitu banyak. Fir'aun makin meradang kemarahannya. Akhirnya Nabi Musa ingin dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa melarikan diri bukan karena takut kepada Fir'aun, tapi ingin menyelamatkan kaumnya Nabi Musa. Maka dikejar. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya di depan lautan. Di kanan dan kiri bukit yang besar, di belakang rombongan Fir'aun. Maka kaumnya mengatakan, inna lamudrakun, kita ini celaka. Kita ini akan binasa, dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi ketika seorang nabi yang hatinya tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau angkat tangannya, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan takut, Allah bersama saya. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya. Jadi orang kalau betul-betul takwa, sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan pertolongannya. Di luar nalar kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul lautan tersebut dengan tongkat yang beliau pegang. Dipukul, kemudian terbelah menjadi 12 jalan. Kapan Allah Subhanahu wa taala tolong Nabi Musa? Dengan Bani Israel, ketika iman, ketika hati Nabi Musa dan semua orang yang ikut kepada Nabi Musa tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, aku akan buka semua jalan keluar hidupnya. Cuman kenapa kita nggak yakin dengan itu? Karena takwa kita masih setengah-setengah. Masih ada tapi. Tapi itu merusak amal, tapi itu merusak amal. Saya udah sholat,
Tapi kalau nggak kerja, tapinya itu. Coba nggak usah pakai tapi. Yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong kita. Jangan takut-takut. Jangan pakai tapi-tapi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah. Jadi buahnya takwa itu tawakal. Tawakal itu apa sih? Memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasrah udah total kepada Allah. Siapa yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa hasbuh. Aku akan berikan kecukupan dalam hidupnya. Kenapa sekarang kita nggak cukup? Bukan uang yang ada di dompet kita, bukan. Tapi hati kita yang senantiasa merasa kurang. Sehingga kita merasa, aduh uang segini kurang. Padahal bukan masalah uang. Bukan masalah nominal. Seberapapun harta yang Allah berikan kepada kamu, kalau kamu nggak pandai bersyukur, maka kamu akan menjadi orang yang paling kufur di dunia ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghinan nafas. Kaya itu yang seperti apa sih? Kaya itu bukan orang yang punya harta banyak, bukan. Kaya itu bukan orang yang punya mobil mewah, bukan. Kaya itu ketika kamu menerima sesuatu dan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaya itu bukan dari harta, kata Nabi. Bukan dari zahir. Kaya itu di sini. Nabi mengisyaratkan itu di sini. Kaya itu di sini nih. Berapa bulan lalu kita sudah bahas ala wahyi al-qalb. Jadi hati ini memang puncaknya segalanya. Ya, hati ini kalau pandai bersyukur, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in. 85% orang-orang yang hidupnya miskin semuanya. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dikatakan, sampai orang-orang mengatakan Abu Hurairah telah punya penyakit ayan. Dia gila, kenapa? Karena saking laparnya. 2 hari nggak makan, datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya Abu Bakar, saya nggak makan 2 hari, setelah diganjel 2 batu di perut saya ini. Ketika beliau datang ke tempatnya Sayyidina Abu Bakar pun nggak punya makanan. Tapi apakah Sayyidina Abu Hurairah merasa susah? Enggak. Ketika beliau berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengadukan kelaparannya di hadapan Nabi. Nabi tersenyum sambil meneteskan air mata. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Abahir, kalau kamu masih diganjal dengan 2 batu, saya diganjal dengan 3 batu. An hajarin. Kamu nggak begitu lapar, saya sangat lapar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan orang miskin itu hina. Apakah mereka hina? Bukan. Mereka enggak hina semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita wajib ikut mereka. Jadi kita wajib fanatik kepada mereka. Jadi jangan sampai kita ini mengira bahwa kekayaan itu dari harta, bukan. Kekayaan itu ketika hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib mengikuti jalannya para sahabat. Apa jalannya para sahabat? Jalannya para sahabat selain menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong, yang kedua adalah memikirkan saudara muslimnya. Ini akan menjadi bahasan kita malam ini. Seluruh para sahabat memikirkan saudaranya. Dan itu adalah perannya para sahabat. Sehingga kata para ulama dikatakan, derajat orang beriman akan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia memikirkan saudara muslimnya. Hari ini kita sekarang nggak pernah memikirkan saudara muslim kita, jangankan saudara yang jauh. Kadang-kadang kita nggak mikirkan bagaimana istri dan anak-anak kita. Apakah kita sudah pernah bertanya kepada istri kita, bagaimana cara wudhu kamu, benar atau tidak? Apakah kita pernah bertanya kepada anak kita, coba anak kamu wudhu, bapak pengen lihat, betul atau tidak? Jangan sampai nanti di hadapan Allah kita akan menjadi musuh. Nggak perlu lagi ke orang lain, ke keluarga kita aja kita kadang-kadang tidak bertanya kepada mereka. Bacaan Al-Qur'annya seperti apa? Bagaimana cara wudhunya dia? Bagaimana cara sholatnya dia? Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minna. Barang siapa yang tidak peduli kepada saudara muslimnya, kata para ulama, barang siapa yang tidak peduli kepada keluarganya, hari kiamat tidak menjadi umatnya Rasulullah. Nah, hati-hati, jangan sampai kita tidak menjadi umatnya Rasulullah. Dan kita ini butuh dengan syafaatnya Nabi.
Gak ada yang gak butuh dengan syafaatnya Rasulullah. Di awal sudah saya katakan, semua nabi gak diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, tidak. Hanya Rasulullah yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kesempatan syafaat tersebut? Maka syarat mutlaknya kata para ulama adalah pikirkan saudara muslim kalian. Hari ini kita sekarang sholat ya sholat untuk kita sendiri, ngaji untuk ngaji kita sendiri. Nggak pernah kita mikirin saudara-saudara kita yang lain. Nauzubillah min zalik. Nanti di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang mau kita bawa? Nabi siang dan malam, pagi, siang, sore, malam, nggak bisa tidur memikirkan umat. Bahkan menjelang wafatnya beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Umatku bagaimana nanti? Umatku bagaimana nanti? Rasulullah yang punya derajat besar di hadapan Allah. Surga diciptakan untuk beliau. Sidratul Muntaha juga diciptakan untuk beliau. Senantiasa memikirkan saudara yang lain. Umatnya yang lain. Hari ini sekarang kita ibadah sendiri aja. Ditanya mana anaknya, biarinlah capek, kasihan, masih kecil. Kalau kita nggak didik anak kita sholat saat ini, nanti nauzubillah min dzalik, kita tidak akan bisa melihat anak-anak kita untuk sholat. Nauzubillah. Coba kita pikirkan, kita bayangkan coba. Jangan sampai kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua nanti akan menjadi musuh. Akan menjadi musuh. Saya dengan Mas Ridho pun akan menjadi musuh. Jangankan saya dengan Mas Ridho. Mas Ridho dengan Mami pun akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Seorang anak lari kepada ayahnya. Kemudian seorang cucu lari kepada kakeknya. Suami lari kepada istrinya, istrinya lari kepada suaminya. Minta apa? Ditolong. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta enggak ada gunanya, anak enggak ada gunanya, istri enggak ada gunanya, suami enggak ada gunanya kecuali hati yang takwa. Kecuali amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, hari itu semua enggak ada manfaat kecuali ketika mereka di dunia saling ta'awun. Oh, dulu saya sama-sama istri belajar agama. Alhamdulillah, setiap Selasa malam Rabu kami punya pengajian ya Allah. Saya ajak istri saya ke tempat pengajian tersebut agar apa? Dia paham agama. Saya ajak anak saya agar dia paham agama. Maka kalimat Al-Quran ini, lafaz Al-Quran yang Allah sebutkan ini, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta nggak ada gunanya, istri dan keluarga nggak ada gunanya, itu bagi orang-orang siapa? Bagi orang-orang yang di dunia nggak memikirkan saudaranya, nggak memikirkan istrinya, nggak memikirkan anaknya. Istri saya mah susah diajaknya. Loh, antum kan yang sebagai suami, antum ini punya peran besar. Makanya Nabi mengatakan halakatir rijal hina ata'atin nisa. Hancurnya rumah tangga ketika suami takut kepada istri. Hati-hati kita nih. Kita ini sekarang sebagai suami. Jangan sampai kita kalah dengan istri kita. Urusannya syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nggak mau belajar agama, maka kamu nanti akan menyesal. Tidak ada sifat ikram. Ikram boleh sekali, dua kali. Memuliakan dia, kita berikan nafkah kepadanya. Berikan kebaikan untuknya, kasih hadiah. Tapi ketika sudah melampaui batas, tidak mau sholat, tidak mau ngaji, bahkan keluar rumah, dia tidak menutup aurat dengan sempurna, di hadapan Allah kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar mengatakan, ketika seseorang melafadzkan, saya terima nikahnya anak bapak, semua tanggung jawab si istri akan jatuh kepada si suami. Maknanya bagaimana hakikatnya? Saya menggantikan seorang bapak. Maka anak bapak sekarang jadi milik saya. Saya siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan. Di situ tanggung jawab seorang ayah pindah kepada suami. Jadi jangan takut seorang suami kepada istri. Nabi sudah katakan halakatir rijal hina ata'atin nisa. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah bertamu kepada Nabi Ismail. Ke rumahnya Nabi Ismail.
Yang waktu itu Nabi Ismail sedang tidak ada di rumah. Ternyata Nabi Ibrahim disambut oleh anaknya, oleh mantunya. Yang waktu itu mantunya tidak punya akhlak kepada Nabi Ibrahim. Pesan Nabi Ibrahim kepada mantunya itu, sampaikan kepada anak saya, suruh ganti pintunya. Ketika Nabi Ismail alaihissalam datang ke rumah, Nabi Ibrahim sudah pergi. Apa pesan ayah kepada kamu? Suruh ganti pintu, hari ini kamu saya talak. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim melihat akhlak istrinya tidak baik. Jadi pintu itu maksudnya adalah istri. Itulah hakikatnya bersuami istri. Jangan sampai kita ini dalam rumah tangga ribut. Kenapa? Satu, karena jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan dalam majelis ini, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau pengen rumah tangga kita baik ini, pertama kali yang harus kita perbaiki adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki, kalau kita takwa itu perbaiki. Apa sih takwa itu? Mengerjakan semua perintah Allah. Syariat Allah kita kerjakan. Larangan Allah kita tinggalkan. Syariat Allah itu apa sih? Ya hukum-hukum fikih, belajar ilmu agama. Ya kan? Belajar ilmu agama, sampaikan agama kepada anak dan istri kita. Maka ini yang akan menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita akan dituntut oleh anak istri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, ketika ada seorang ayah ingin masuk ke dalam surga, antara dia dengan surga tidak ada jarak sangat dekat sekali, segini nih. Tapi ketika dia ingin masuk ke dalam surga, tiba-tiba ada anak yang bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rob, saya kenal dia, jangan masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Dia orang tua saya. Kenapa kok bisa? Dulu ketika di dunia dia amal tidak mau ngajak saya. Hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Anak adalah amanah. Istri adalah amanah. Bagi siapa? Bagi suami. Istri adalah amanah bagi suami. Suami adalah amanah bagi istri. Makanya Allah katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mas Ridho pakaiannya mami, mami pakaiannya Mas Ridho. Jadi saling melengkapi. Jangan cari yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Di dunia ini nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau, ketika kita jadi seorang laki-laki pengen menikah dengan si A yang begini, nggak akan ada. Kita juga misalnya menjadi seorang wanita ingin punya suami yang seperti ini, seperti itu, nggak akan ada juga. Makanya dalam pernikahan itu ada takamul, saling menyempurnakan. Ya, ada takamul, saling menyempurnakan. Dalam hal apa? Dalam hal semuanya. Dalam hal urusan dunia kita saling menyempurnakan, apalagi urusan agama. Jangan sampai nanti pada hari kiamat, na'udzubillah, kita masuk kategori hadis yang Nabi sampaikan, malam yahtamma bi amril muslimina falaysa minna. Barang siapa yang tidak memikirkan saudara muslimnya, maka dia bukan termasuk umatku pada hari kiamat. Na'udzubillah. Kemudian syarat menjadi orang beriman yang takwa, ya, dan harus mengikuti fanatik kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yaitu senantiasa memberikan kebaikan kepada orang lain, membantu orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu alaihi kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan kecukupan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan pada hari kiamat. Di pekan lalu sudah saya sampaikan, derajatnya orang beriman itu lebih mulia daripada Ka'bah. Satu orang beriman yang imannya paling rendah, itu kata Nabi akan bisa menghentikan hari kiamat. Nabi mengatakan, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah, Allah, Allah. Barang siapa yang masih ada mengucapkan kalimat Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunda hari kiamat. Kalau seumpama di dunia ini sudah tidak ada orang yang lagi beriman kepada Allah, hanya satu orang mungkin di pojokan dunia saja, di pojokan dunia sana,
orangnya miskin, lemah, nggak dipandang oleh orang lain, nggak dikenal oleh orang banyak, tapi dia bisa mengucapkan kalimat Allah dari lisannya, maka sebab ucapan tersebut Allah akan hentikan hari kiamat. Punya derajat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya suatu masa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anaknya Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, ketika selesai tawaf mengelilingi Ka'bah, maka beliau berdiri di depan multazam. Dan beliau mengatakan, "Ya Ka'bah, ma'a'dhamaki wa asyrafaki." Wahai Ka'bah, engkau ini sangat dimuliakan, engkau ini sangat diagungkan. Siapapun orangnya yang ingin ada niatan buruk terhadap Ka'bah, pasti Allah akan hancurkan duluan. Dan sudah diceritakan dalam beberapa riwayat. Allah bahkan menceritakan dalam Al-Quran. Walakinnal mu'min, akan tetapi derajatnya orang mukmin, a'dhamu indallahi minki, lebih mulia daripada kamu. Nanti ketika dunia dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah masih ada nggak? Masih ada. Ka'bah masih ada. Jadi adanya Ka'bah tidak bisa menahan hari kiamat. Tapi satu ucapan Allah yang diucapkan oleh orang beriman bisa menahan tertundanya hari kiamat. Jadi jangan main-main sama orang beriman. Ya, jangan buruk sangka, sehingga Nabi mengatakan man nafasa an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, nafasallahu alaihi kurbatan min qurabil yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan gampang dalam hidupnya orang beriman, kecukupan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Nabi besar Muhammad SAW beliau mengatakan, barang siapa yang memberikan makan kepada saudara muslimnya sampai kenyang, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dirinya dari neraka selama 70 parit. Satu parit dengan parit berikutnya perjalanan 500 tahun akhirat. Memberi makan kepada saudara muslimnya, nggak seberapa memberi makan itu, tapi punya nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah pandang apanya? Orang berimannya yang Allah pandang. Yang Allah pandang orang beriman. Allah sangat cinta kepada orang beriman. Apalagi kalau dia takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa man yassara ala mu'assirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan saudara muslimnya dalam hal apapun, dia mudahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan nanti pada hari kiamat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gampang. Bahkan mungkin bisa jadi pada hari kiamat orang yang senantiasa memudahkan menolong saudara muslimnya, dia tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sama muslim ribut, ya kan? Iri, hasad, dengki, kadang-kadang takabur. Nauzubillah min zalik. Nggak boleh seperti itu. Nabi besar Muhammad mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal surga bagi kamu kalau kamu masih musuhan sama tetangga kamu lebih dari 3 hari. Coba, jangan sampai kita ribut sama saudara muslim. Biar gak ribut tuh bagaimana? Jaga lisannya. Yang menjadikan orang tuh ribut itu karena lisan. Lisan yang tidak bisa dijaga. Kata Rasulullah SAW, syarat mutlak orang pengen masuk surga itu cuma 2. Lisan sama kemaluan. Udah. Lisannya aman, kemaluannya aman. Lisannya nggak aman, kemaluannya nggak aman. Udah. Makanya Nabi besar juga mengatakan, orang yang betul-betul dikatakan orang beriman adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Dalam riwayat Nabi mengatakan, man somata naja. Siapa yang diam, maka itu selamat. Jangan sampai kita nih banyak omong, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ya, di antara kesempurnaannya Islam tuh Rasulullah mengatakan tarkumala yaknihi, meninggalkan perkara yang sia-sia. Nah, TikTokan tuh nggak usah deh kalau nggak ada manfaatnya. Apaan itu? Mendingan pakai ngaji. Ya kan? Udah gitu, yang perempuan lebih parah lagi, diumbar semuanya. Allah. Ya kan?
Suaminya lagi tidur di rumah dapat dosa. Kenapa? Istrinya tiktokan di luar. Nauzubillah, hati-hati. Ya. Meninggalkan perkara yang sia-sia, jangan sampai kita banyak bicara. Maka ngomong tuh secukupnya. Nabi tuh ngomong tuh simple. Tapi kena Rasulullah itu. Ya, Rasulullah itu nggak banyak bicara. Ya, Abu Jahal yang banyak bicara tuh. Abu Jahal tuh bicara melulu, tapi nggak ada manfaatnya. Selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama, orang yang suka banyak bicara nggak ada bedanya sama Abu Jahal itu. Oh enggak itu enggak ke situ. Enggak, bukan ke Bang Adam ya. Bukan ke Bang Adam. Kalau ada yang merasa berarti itu tandanya orang baik. Yang parah tuh nggak merasa. Itu parah tuh. Atau itu keras gitu. Tapi kalau merasa wah kesinggung, pecutan dari misalnya dari nasihat dia kerasa banget, itu tandanya orang baik tuh kata para ulama. Jadi Rasulullah tuh banyak diamnya daripada banyak bicara. Kalau pengen banyak bicara, maka yang dibicarakan hanya kehebatan Allah. Makanya tadi di pembukaan muqaddimah saya bacakan ayat wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qaulan, dan siapakah yang paling baik perkataannya? Mimman da'a ilallah, yang paling baik perkataannya, pembicaraannya, omongannya adalah orang yang senantiasa membicarakan kehebatan Allah. Kita sekarang bicara kehebatan Allah berapa kali? Sama bicara dunia banyakan mana? Ketemu sama teman yang dibicarakan, gimana bro bisnis? Mau ngaji aja yang dibicarakan bisnis lagi. Duduk habis pengajian, bagaimana bro bisnis? Waduh, pusing bro. Ya nggak akan selesai dunia mah. Begitu. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara alaihi, kata Nabi. Orang yang hari-hari bicaranya dunia, maka dunia akan datang kepadanya kecuali apa yang ditakdirkan untuknya. Udah, nggak banyak. Kalau hari itu takdirnya sejuta ya sejuta aja. Mau jungkil balik juga sejuta ya sejuta aja. Tapi kalau yang dibicarakan Allah, yang dibicarakan kehebatan Allah, bagaimana hebatnya Rasulullah, bagaimana ulama A, ulama B, bagaimana perkataannya para ulama, ijma'nya para ulama, maka wahiyya raghimatun, kata Nabi, dunia datang dalam keadaan hina. Ya Allah, tapi gitu lagi besok. Gak apa-apa, masih belajar. Para sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau muru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Engkau memerintahkan kepada kami untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Sementara kami masih buruk, kata Nabi, maka kerjakanlah kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dengan kebaikan yang kamu kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua keburukan kamu. Jadi kalau kita masih bicara dunia ya nggak apa-apa, karena kita masih hidup di dunia. Yang penting dunia jangan sampai masuk ke hati aja. Udah, dunia mah cukup di tangan, kata Diri Sulaiman, ya cukup digenggam. Kalau lepas ya udah, lepas gitu. Kalau dunia di hati tuh keserempet mobil, wah kacau. Sial nih yang bawa mobil nih, nggak hati-hati. Wah, repot, marah-marah, anak istri dimarahin. Dunia tuh kalau masuk di hati gitu susah hilangnya. Ya, Masya Allah. Kalau belajar akhirat tuh 20 tahun tuh nggak cukup. Belajar dunia tuh nggak perlu 20 tahun. Ya, nggak perlu 3 hari, 1 hari aja hafal loh. Set, kerennya rumahnya Mas Rido. Dia ceritain tuh nanti pulang tuh. Kalau misalnya lebih mewah lagi daripada rumah ini. Tadi masuk rumah mewah banget. Dia hafal posisi-posisi. Di sebelah sini nanti ada AC yang mereknya ini. Tuh gitu, dunia tuh gitu. Akhirat suruh hafal hadis tuh susah banget. Iya. Makanya boleh kita mencari dunia, tapi jangan sampai tertipu dengan dunia. Ya. Makanya kemarin di khutbah Jumat di puncak tuh saya sampaikan, tanda orang dapat hidayah itu ada 3. Yang pertama at-tajafi andaril gurur. Yang pertama
Orang yang senantiasa dapat hidayah adalah dia dapat dunia tetapi dunianya tidak mengalahkan akhiratnya. Tapi itu susah. Biasanya orang tuh kalau udah dapat dunia kalah akhirat, biasanya begitu. Lah jangankan kita. Sa'labah radhiyallahu taala anhu, orang miskin, minta doa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jadi doalah kepada engkau agar aku dijadikan orang kaya." Oh baik, dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kambing yang dia punya. Kambingnya itu sampai menutupi gunung-gunung di Madinah. Sa'labah tuh aslinya setiap sholat itu di belakang Rasulullah. Tapi ketika punya kambing banyak, ini mana Sa'labah ini? Subuh nggak kelihatan, duhur nggak kelihatan, asar nggak kelihatan, gitu. Ya kan? Maghrib nggak kelihatan. Padahal tuh para sahabat tuh pengen banget dapat doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tuh punya kebiasaan setiap sholat tanya, yang nggak absen, yang nggak ada tuh tanya, mana Sayyidina Sa'labah mana? Wah sibuk katanya di bukit, didatangin sama Nabi. Kenapa nggak kelihatan di masjid? Sibuk ya Rasulullah. Lah, sibuk. Sibuk kenapa? Kambing banyak ya Rasulullah. Loh kemarin kamu minta kaya, sekarang malah kamu jauh dari akhirat. Nah, hati-hati. Ya, akhirnya apa? Dia mikir, datang lagi besoknya. Beberapa hari kemudian, ya Rasulullah, doa lagi sama Allah agar Allah jadikan saya miskin. Miskin lagi. Kemudian aktif lagi di masjid. Jangan sampai kita kayak gitu nih. Lagi puncak, ya kan, perusahaan lagi naik-naiknya. Nggak ada hari ngaji plo. Ntar lagi down parah, ke ngaji plo. Penuh. La ilaha illallah. Pertama apa? At-tajafi andaril gurur. Dapat dunia tetapi tidak mengalahkan akhirat. Bagaimana caranya? Doa. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf. Orang kaya raya. Bahkan kekayaannya tidak ada yang pernah bisa menandingi sampai hari kiamat. Abdurrahman bin Auf itu luar biasa kayanya. Tetapi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh iri kepada orang kaya yang dekat dengan Allah. Buat apa iri sama orang kaya yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau ada orang dikasih harta banyak, uang banyak, perusahaannya luar biasa, mobilnya mewah tapi jauh, itu bukan nikmat. Tapi apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Dipur sama Allah. Kayak hewan kurban mau dikurbanin tuh. Digemukin dulu. Besoknya baru dikurbanin. Jangan-jangan mau begitu kali. Allah juga mengatakan dalam Al-Quran, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika mereka, aku bukakan pintu rizki kepada mereka sehingga mereka lupa kepadaku, kata Allah. Ma dzukiru bihi, dari harta yang aku berikan kepada mereka, alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu, sehingga mereka tertawa, saya ini kaya karena saya kerja. Dia tuh miskin karena malas. Makanya jadi orang miskin. Saya tuh bisa begini karena kehebatan saya, otak saya, sekolah tinggi. Hatta idza farihu bima utu, mereka tertawa dengan apa yang aku berikan kepada mereka. Kata Allah, ketika mereka lupa kepada saya, kata Allah, akhadnahum baghtah wa idahum mublisun. Nanti tunggu dijungsepin lagi sama Allah. Ya Allah, baru tahajud, baru ngaji. Gitu nggak kita? Begitu, saya yakin gitu. Ya kan, datangin ulama, ya kan, tahajudnya rajin, baru ya Allah, ngerengek-rengek, ya Allah, gimana ini perusahaan, ya Allah, aduh, duit udah nggak ada lagi nih, ya Allah. Jangan sampai kayak gitu, nauzubillah kalau kayak gitu, ya. Maka irilah kepada orang yang kaya dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanda orang dapat hidayah itu al-inabah andaril khulud. Senantiasa persiapannya akhirat.
Apa-apa tuh mikirnya akhirat terus. Beramal tuh mikir akhirat. Kerja tuh niatnya cari akhirat. Ya kan? Kerja tuh niatnya akhirat. Ya Allah, biar Allah ridho nih saya biar nggak jadi orang tomak. Orang tuh tomak. Mengharap sesuatu kepada selain Allah tuh tomak namanya. Minta-minta. Nabi itu paling nggak senang sama orang minta-minta kepada selain Allah. Kalau pengen minta sama Allah tuh paling senang diminta. Tanya Habib nih, paling senang banget diminta Allah itu. Nah, kalau kita diminta sekali aman, Mas Ridho, aman ya Mas? Minta 2 kali masih aman, 3 kali nggak dikasih lagi, dikeluarin dari rumah sini. Iya, orang manusia gitu. Allah enggak. Allah mengatakan innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Sorry, bukan Allah. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, innallaha yuhibbul mulihina bid-du'a. Kata Rasulullah, Allah tuh paling senang diminta sambil nangis. Udah. Maka caranya bagaimana? Puji Allah dulu. Kalau kita pengen jadi kaya, maka puji Allah dengan kekayaannya Allah. Ya Ghani, engkau nih maha kaya ya Allah. Kalau kita pengen ditolong oleh Allah, ya Nasir. Kalau kita pengen diampuni oleh Allah, ya Ghafur. Kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah, ya Malik, ya Malik, ya Malik, ya Malik. Kalau kita pengen dilembutkan hati kita, nih kita suka marah, nggak karuan, maka banyak-banyak baca ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya, ultub kolbi, lembutkan hatiku ya Allah. Engkau nih zat yang maha lembut. Allah tuh gimana nggak lembut? Diduain aja Allah Subhanahu Wa Taala masih ngasih makan sama orang yang duain itu. Iya. Selingkuhannya dikasih makan itu, bener. Coba hari ini kita ketemu sama, masya Allah, nauzubillah min dzalik, kalau seandainya ya istri kita atau suami kita selingkuh, gimana rasanya kita itu? Ini Allah diduain. Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah menjadi kafir orang yang menjadikan aku satu dari 3 atau 3 dari 1. Masya Allah. Suatu masa Rasulullah bawa gandeng Sayyidina Umar. Rasulullah bertanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, bagaimana perasaan kamu ketika kamu pulang bekerja, istri kamu sedang bercumbu dengan laki-laki lain? Enggak dipikir-fikir ya di depan Nabi, tanpa sengaja beliau angkat pedangnya di hadapan wajahnya Rasulullah, saya akan tebas leher keduanya. Rasulullah tersenyum. Wahai Umar, Allah sangat cemburu kepada hamba yang dalam hatinya ada selain Allah. Coba. Kadang-kadang kita nih harapannya sama makhluk aja. Nah, maka niat bekerja tuh bagaimana? Enggak tomak. Jangan sampai tuh pengen dikasihanin aja kan. Punya bos baik, dari bos aja lah. Gitu kan. Hati-hati tuh gitu. Tomak tuh namanya tuh. Makanya Sayyidina Ali mengatakan wa man i'tamada 'alan nas dhalla. Siapa yang harapannya kepada makhluk pasti akan binasa dia, akan kecewa. Ya. Aku menemukan kekecewaan kapan, kata Sayyidina Ali, ketika harapanku digantungkan kepada selain Allah. Udah. Pokoknya bagaimana Allah tuh wujud di sini nih. Di dalam hati kita. Caranya bagaimana? Doa. Cara yang kedua bagaimana? Bicarakan kehebatan Allah. Allah tuh Khalik, Mas. Maha menciptakan. Wah, Allah maha menciptakan yang tampak, yang nggak tampak, yang kecil, yang besar, Allah ciptakan. Ya, ada malaikat Jibril. Nabi mengatakan ra'aitu Jibril falahu situ mi'ati janah. Aku melihat Jibril tuh besar banget, kata Rasulullah. Dan di sayapnya Jibril itu punya 600 sayap. Kalau satu sayap, bukan satu sayap begini ya. Satu helai sayap dibuka, diambil, dibentangkan, maka dunia akan tertutup dengan satu helai sayapnya Jibril itu. Itu siapa yang ciptain? Allah lah. Allah menciptakan nyamuk. Tahu nyamuk gak nyamuk? Ba'udatan fama fauqoha. Punya 2 jantung. Kebayang gak di mana tuh Allah naruh jantung di nyamuk itu? Ada 2 lagi. Ente gak usah mikir-mikir. Wah, kita tafakur alam yuk. Pergi ke Sukabumi, pergi ke Bandung. Tafakur alam. Gak perlu jauh-jauh tafakur alam. Di diri kita juga banyak nih ya kan. Gigi kenapa gak gondrong-gondrong kayak rambut? Pikirin aja itu. Iya. Ya kan, Masya Allah. Selama hidup kita kalau nggak pakai cermin, nggak pakai kaca, kita nggak pernah bisa melihat alis kita ini. Oh iya ya, bagaimana ya Allah?
Kita ini nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, nahan ngantuk aja nggak bisa kita. Kok mau sombong? Nahan ngantuk nggak bisa, kok mau sombong? Nahan ngantuk nggak bisa. Apa yang mau disombongin coba? La ilaha illallah. Nahan sakit perut aja kita nggak bisa. Maka nggak ada yang perlu kita sombongin, nggak ada. Maka orang di antara tanda orang dapat hidayah itu kata para ulama yang kedua al-inaba andaril hulud. Senantiasa amalannya itu amalan akhirat. Yang dia pikirkan bagaimana akhiratnya itu senang. Hari ini kita sekarang banyak memikirkan bagaimana istri kita senang, anak kita senang. Ya kan, bagaimana kerjaan kita bagus, bagaimana perusahaan kita baik, tapi nggak pernah mikirin bagaimana hidup tenang dalam kubur nanti. Nggak pernah mikirin bagaimana maunya Allah. Kadang-kadang kita mengamalkan sesuatu tuh yang penting kita suka, bukan Allah suka. Kalau Rasulullah itu bagaimana Allah suka. Lakal utbah hatta tardo, kata Nabi. Lakal utbah sampai 3 kali beliau ucapkan. Lakal utbah hatta tardo, lakal utbah hatta tardo, lakal utbah hatta tardo. Ya Allah, aku siap engkau suruh apapun. Yang penting engkau ridho. Tuh, itu Rasulullah SAW. Pikirannya akhirat. Nggak boleh, bukan berarti kita nggak boleh kerja dunia. Silakan jadi orang kaya. Islam nggak pernah melarang untuk jadi orang kaya. Silakan, tapi jangan sampai lupa akhirat. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa hidayah masuk ke dalam hatinya adalah isti'adad lil maut, persiapannya untuk mati. Ya kan? Dia mikirnya tuh mati terus. Barang siapa yang setiap hari memikirkan mati 20 kali, kalau dia mati hari itu mati syahid. Kita mikir mati berapa kali hari ini? Kadang-kadang takut, Bib. Ya mau tidur sama istri, maafin ya Abi, takutnya hari ini mati. Jangan. Malah digituin. Takut mati ya mati, berani mati ya ya mati. Maka kita persiapkan diri untuk mati. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kata Allah, kematian itu akan datang pasti, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Ya. Ada orang baru pulang dari kantor mati, bahkan lagi di kantor mati, meninggal dunia. Pamitnya sama keluarga berangkat ke kantor, tapi pulang-pulang sudah pakai ambulan. Jadi persiapkan diri kita untuk mati. Bukan hanya 1 jam, nggak tahu kita 1 menit yang akan datang tuh kita nggak tahu bagaimana keadaan kita. Ya, nggak ada yang tahu bagaimana keadaan kita. Maka persiapkan. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa memikirkan mati. Nabi mengatakan, aksiru min zikri hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian memikirkan tentang kematian. Orang tuh kalau pikirannya mati terus, maka amalnya bertambah. Mikir mati itu malah nggak dosa, malah nambah pahala. Nabi mengatakan, idza ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Qala al-maut, kata Nabi. Qala, dalam riwayat yang lain, ra'aitun nar wal jannah. Kata Nabi, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Kenapa hari ini kita banyak tertawa? Susah menangis karena nggak inget mati, ngerasa kalau hidupnya masih lama. Ya, ngerasa kalau hidup masih lama gitu. Orang yang ngerasa hidupnya masih lama tuh nggak mikir mati dia, ketawa, nggak mau amal. Tiba-tiba nanti Ijrail datang aja, baru nggak punya persiapan apa-apa. Nauzubillah min zalik. Rugi banget tuh. Orang yang hidupnya nggak mikir mati itu rugi. Siapa sih orang yang hidupnya nggak mikir mati? Orang yang nggak takut sama Allah. Waktunya sholat dia nggak mau sholat, ya kan? Waktunya ngaji dia nggak mau ngaji. Ya udah, gampang simpel. Kalau pengen tahu orang yang nggak takut mati tuh, kenapa sih orang ini kok nggak pernah sholat? Ya berarti orang itu nggak takut mati. Orang takut mati itu senantiasa amal, karena dia paham amal yang dikerjakan di dunia akan sangat bermanfaat untuk di akhirat kelak.
Sayyidina Ahmad ibn Hambal, beliau mengatakan ad-dunya darun amal, dunia itu tempatnya amal, wal akhiratu darun jaza, akhirat itu tempatnya menerima balasan amal, tempatnya gajian, tempatnya gajian. Faman lam ya'mal huna, kata Sayyidina Imam Ahmad ibn Hambal, nadima hunak, kalau nggak bisa beramal di dunia, nanti di sono dia akan celaka. Oh, jangankan yang di neraka, Pak. Yang di surga aja menyesal. Nabi mengatakan orang-orang ahli surga akan menyesal. Kenapa bisa ya Rasulullah? Karena melihat temannya surganya lebih tinggi, cuman gara-gara beda satu, subhanallah. Ini gimana kalau kita bedanya tahajudnya sebulan sekali? Mas Rido tahajudnya setiap malam, Bang Ogi sebulan sekali. Waduh. Menyesal banget ya. Penyesalan itu jangan sampai terjadi kepada kita, insya Allah ya. Maka kita hidup di dunia ini senantiasa kita pikirkan bagaimana kehidupan kita baik di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan kita memperbaiki juga hubungan kita dengan manusia, hablum minan nas. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallah kalau kita meninggalkannya gampang bisa taubat. Tapi kalau hablum minan nas, waduh, nggak bisa diampuni kecuali orang itu betul-betul memaafkan kita. Makanya jaga sekali hubungan baik dengan manusia tuh, jaga sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bu'istu liutammima husnal khuluq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jangan sampai orang sakit hati gara-gara omongan kita. Jangan sampai. Ya, mau masuk ke dalam surga ditahan dulu. Jangan ya Allah, dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Saya sakit hati. Jangankan yang manusia, hewan pun akan diadu di hadapan Allah. Ada kucing jahat sama kucing baik. Yang kucing baik selalu ditindas sama kucing jahat. Di hadapan Allah akan ditindas lagi tuh yang jahat itu. Bagaimana manusia? Bagaimana manusia? Maka cara memperbaikinya adalah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling menolong antar masalah kebaikan. Jangan pernah punya pikiran biarinlah surga dia, neraka dia. Yang penting gue yang masuk ke dalam surga. Itu namanya nggak ikut sahabat kayak gitu. Kenapa Sayyidina Abu Bakar punya derajat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena paling memikirkan umat. Nabi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Orang yang paling sayang kepada umatku dari umatku adalah Abu Bakar. Derajatnya Abu Bakar tuh di hadapan Allah tuh luar biasa. Orang kedua setelah para nabi Abu Bakar, khairul khalqi ba'dal anbiya Abu Bakar. Abu Bakar tuh punya derajat istimewa. Orang terbaik setelah para nabi Abu Bakar itu. Dan para sahabat bertanya, kenapa Abu Bakar bisa seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan karena dia paling memikirkan umatku. Ya, dalam riwayat dikatakan, seorang ulama mengatakan, Imam Asy'arani beliau mengatakan, barang siapa yang dalam doanya mendoakan saudara muslimnya, maka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan di belakang para wali yang abdal. Imam Asy'arani beliau mengatakan, barang siapa yang ketika berdoa dia sebutkan nama-nama teman kiamat, dia akan dibangkitkan di belakangnya para wali-wali yang abdal. Apa sih wali abdal tuh? Wali-wali yang kalau doa tembus sampai ke langit. Nah, cuman gara-gara mendoakan saudara muslim, akhirnya kita nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan di belakangnya para wali. Insya Allah ya. Jadi kita harus pikirkan saudara muslim kita. Bukan hanya saudara muslim kita. Yang pertama kali, bagaimana keluarga kita baik dah. Ya, bagaimana keluarga kita baik. Istri kita solehah, anak kita soleh, tetangga-tetangga kita juga baik semuanya. Biar nanti sama-sama masuk ke dalam surga. Karena nanti pada hari kiamat di surga kita akan bersama-sama. Kita akan bersama istri kita,
istri kita akan bersama suaminya, akan bersama anak-anaknya dengan syarat saling tolong menolong dalam kebaikan. Kalau nggak tolong menolong dalam kebaikan, nggak ketemu Mas. Nggak ketemu. Kalau Mas Ridho pengen sama Mami di surga, maka saling ta'awun alal birri wat taqwa. Ya. Kalau Mas Ridho pengen sama Mama, pengen sama Mikolas dalam surga, maka didik anak dalam pendidikan agama. Jangan biarkan anak rugi. Kalau punya anak nggak soleh itu rugi banget. Nauzubillah rugi sekali. Insyaallah ya. Maka kita jadikan keluarga kita sebagaimana keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Siapa dulu sih yang harus kita perbaiki? Bapaknya dulu. Solahul aba yang faul abna, kata Ibnu Abbas. Kalau bapak baik, insya Allah anak baik. Ya. Jadi bukan hanya anak durhaka kepada orang tua, ada juga orang tua yang durhaka terhadap anak. Itu ada dalam kitab Mukasyafah Imam Ghazali di sini. Siapa sih orang tua yang durhaka kepada anak itu? Orang tua yang tidak mendidik anaknya agama. Jangan sampai kita kayak gitu tuh. Anak udah 13 tahun belum disunat. Kenapa? Adat Jawa tunggu 21 tahun. Wes, angel. Nggak mikirin sholat anaknya kalau gitu tuh. Ya, kalau adat bertentangan dengan syariat Islam, tinggalkan. Kenapa kita harus mendahulukan adat daripada syariat Islam? Ini parah ini, orang tua yang kayak gini. Mana anaknya Pak? Waduh belum disunat. Tunggu lulus SMA. Keburu alot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada tuh adat yang begitu Mas. Mas bener nggak? Jawa begitu? SMP biasa. Hah? Kelas 1, kelas 2 ya. Ya tapi jangan itu pelanggaran tuh. Makanya kecil saya. Ya, jangan. Maka dalam fikih itu sunnahnya itu di usia 7 hari. Kalau nggak mampu di usia 14 hari. Kalau kita masih ngelihatnya kasihan di usia 21 hari. Kalau masih ngelihatnya kasihan di usia 40 hari. Ini jangan umur 16 tahun baru disunat. Gara-gara ngikutin adat. Innalillahi. Ya, pokoknya udah. Yang bertentangan dengan sunnah Nabi tinggalkan. Kalaupun itu adat. Wah jangan sampai nih nggak ketemu nih Pak. Anak saya orang Jawa, calon istrinya orang Padang, misalnya nggak ketemu. Wah nggak ketemu. Hitung-hitungannya. Tinggalkan kalau gitu. Pokoknya bismillah itu saya akan nikah sama si perempuan itu. Yang penting bapak sama ibu ridho aja gitu. Jangan sampai wah nunggu orang tua sampai kapan kayak gitu. Angel kalau gitu. Insya Allah ya. Jadi adat kita kalau bertentangan dengan sunnah Rasulullah maka tinggalkan adatnya. Dekati sunnah Rasulullahnya. Bukan tinggalkan sunnah Rasulullahnya. Ya kan? Wah ini ntar gimana kata orang Jawa. Ntar gimana kata orang Sunda. Jangan. Ini anak pertama sama anak terakhir nggak boleh nikah. Ya, kalau perempuannya anak terakhir, lakinya anak pertama nggak boleh nikah. Nggak ketemu hitung-hitungan perambonnya katanya. Apa? Oh primbonnya gitu. Perambon. Primbonnya nggak ketemu, emang ngapain? Insya Allah ya. Maka kita harus dekat dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pahit itu sunnah Nabi, maka kerjakan. Pahit itu sunnah Nabi, kerjakan. Ini kadang-kadang ada perempuan-perempuan hamil kemana-mana pakai penitih itu di sininya nih. Lu ngapain kayak gitu? Mau jualan penitih? Enggak, suruh orang tua katanya. Biar nggak diganggu sama kuntilanak katanya. Aduh, itu kan kacau kayak gitu-gitu tuh. Nggak ada dalam syariat agama tuh nggak ada. Kalau pengen aman keluar rumah, masuk rumah baca Bismillah tawakkaltu Allah. Masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah juga ucapkan dijaga oleh Allah. Nabi mengatakan barang siapa yang keluar rumah salam, maka hudita wa wukita wa kufita dalam hadis Bukhari, dia akan dapat hidayah, dia akan dijaga, dia akan ditolong. Nggak perlu pakai peniti, pakai apa lagi? Bukan bawang putih. Iya, bawang putih. Mau bikin sambal gepuk. La ilaha illallah. Insyaallah ya.
Pokoknya gini, kalau bertentangan dengan sunnah Nabi tinggalkan. Kalau seandainya sunnah Nabi itu pahit, maka kerjakan udah. Wah ini pokoknya nggak ada dalam syariat agama Pak, nggak ada kayak gini-gini. Ya, maka harus kita kalau nggak ada dalam syariat agama kita tinggalkan. Kalau ada dalam syariat agama maka kerjakan insya Allah. Biar ada kebaikan dalam hidup kita. Nggak boleh tafaul lagi, nggak boleh tasaum. Tasaum tuh kayak misalnya kalau di Kapuk nih Mas, kalau ada yang meninggal itu ketika lewat depan rumah disiram depan rumahnya itu. Kenapa saya tanya tuh sama ibu-ibu? Kenapa Bu? Biar arwahnya cepet-cepet ke kuburan Pak Ustadz. Nanti ibu mati lewat sini juga disiram nanti sama belambir. Takut banget ya Allah, ya Allah. Itu keliru banget itu. Iya, itu keliru banget itu, Masya Allah. Jangan sampai kayak gitu ya, Insya Allah ya. Pasang-pasang gunting di depan apa itu nggak ada syariatnya itu, Insya Allah. Maka kalau pengen pasang tuh Umar Al-Faruq. Para ulama mengatakan barang siapa di pintu ditulis nama Umar Al-Faruq, insya Allah rumah itu tidak akan kemasukan setan. Tapi kita yang masuk duluan akhirnya. Setannya kita bawa di handphone. Iya, udah ditulis. Itu kalau di Temboro tuh, rumah-rumah di Temboro tuh, Masya Allah la quwata illa billah, bawahnya tuh Umar Al-Faruq. Nah, tulis tuh kalau itu tuh buat raja. Raja apa raja tuh? Raja tuh kayak jimat gitu. Nah, itu pengalamannya para ulama. Ya kalau dari Nabi gampang. Dari Nabi masuk rumah salam, keluar rumah salam. Baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata. Dicukupin rezekinya sama Allah. Ya kan, kenapa kita nggak cukup-cukup masuk rumahnya nggak salam? Kenapa kita ribut terus masuk rumahnya nggak salam? Kenapa anak susah ibadah, anak susah ngaji, masuk rumah nggak salam? Udah itu aja. Insya Allah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Baik. Permasalahannya kita ingin mengurus umat dalam hal orang meminta-minta ini sebenarnya. Sekarang orang meminta-minta itu semakin banyak. Dan kadang-kadang ada bisikan, kadang-kadang mungkin ada bisikan dari keluarga, dari siapa. Orang ini minta, oh ini kemarin habis minta lagi, habis kemarin minta lagi. Ini kayaknya bajunya kali ya. Cara kita memberi orang yang kayaknya itu kita harus berpikir atau ya udah, walaupun itu orang berlagak nggak punya, berlagak susah, apa boleh kita beri atau kita nggak usah mikir apa-apa, tinggal kasih atau gimana gitu. Baik. Ya, Nabi mengatakan kalau ada orang yang datang kepada kamu di atas kuda mewahnya dan dia minta-minta kepada kamu, maka berikanlah kalau kamu mampu. Pertama. Yang kedua, kalau tidak mampu, maka katakan kepadanya mohon maaf. Kenapa demi menjaga perasaan? Jangan sampai nanti kita usir sehingga dia mendoakan kita. Nah, kemudian itu yang pertama ya. Kalau ada orang yang sengaja minta-minta kepada kita tadi terus harapannya kepada kita, merasa kita tuh kayak nyuponin hidupnya dia. Gue punya saudara kaya lah misalnya gitu ya. Akhirnya dia nggak mau bekerja. Jangan dikasih kalau orang kayak gitu. Kalau kata Amir Andi, kalau kita ngasih sama orang kayak gitu sama aja matahin kaki dia. Nanti dia itu nggak mau berpikir. Jadi boleh kita tolak Mas. Jadi tolaknya kita bukan karena kita nggak mau ngasih, tapi menjadi pelajaran untuk dia agar dia berpikir. Bukan karena kita pelit, karena satu kali kita udah kasih, dua kali kita udah kasih. Ketika dia terus-terusan meminta, itu udah pelanggaran. Itu udah sangat pelanggaran banget. Kenapa? Nanti tomanya dia makin masuk ke dalam hati, sehingga harapannya dia, tujuannya dia bukan kepada Allah. Menganggap bahwa gue punya saudara kaya, gue punya sepupu kaya, gue punya kerabat kaya, ngapain harus kerja? Akhirnya ke situ terus. Jadi ada masanya kita tidak memberikan kepada si orang tersebut, bukan berarti kita pelit. Ya, untuk memberikan pelajaran kepada si fulan itu, misalnya seperti itu. Tapi yang tadi kata Nabi, dia datang dengan meminta-minta dengan di atas kudanya yang bagus, itu kata para ulama minta-minta yang sekali dua kali.
Kalau yang udah berlebihan, maka ya jangan dikasih, insya Allah. Nah gitu biasanya. Manusia tuh punya sifat, diminta sekali aman, 2 kali aman. Kalau udah diminta tuh nanti hati itu udah beda. Misalnya gini, Mas Ridho pengen ngasih saya, misalnya Mas ya. Ketika saya minta duluan, itu pasti hati Mas Ridho akan beda tuh. Pasti, itu manusia. Itu manusia. Makanya, sebagian ulama mengatakan haram minta kepada manusia. Sayyidina Umar bilang begini, inni la akrahu ahadakum syabah lala, la fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Saya tuh paling benci sama orang yang minta-minta kepada makhluk. Itu Sayyidina Umar. Lebih baik kalian bangun pagi, kumpulkan kayu bakar, jual ke pasar, mendapatkan hasil mungkin 5 rupiah atau 2.000 rupiah. Itu lebih aku sukai daripada kamu meminta 10 juta tapi dari orang lain. Kenapa? Karena nanti sifatnya ada di sini. Sifat toma itu susah hilang. Nah, makanya orang yang punya sifat toma itu pasti dia syuh. Apa syuh itu? Syuh itu lebih buruk daripada bakhil. Kalau bakhil itu pelit sama orang lain. Kalau syuh itu pelit sama diri sendiri. Gini, misalnya gini, aku dekat sama jenengan nih Mas, ya kan? Saya bisa beli misalnya nih, anggaplah saya bisa beli tas, atau saya bisa beli makanan. Ketika saya ada sama Mas Ridho, maka dalam pikiran saya yang sudah koma nih, akan timbul syuh. Itu bakhil, itu jahil banget syuh itu. Gua nggak mau ngeluarin uang lah. Nanti kan ada Mas Ridho, pasti ditraktir. Itu syuh tuh. Dan orang yang punya sifat syuh itu sebabnya apa? Karena suka toma itu. Dia pelit untuk dirinya sendiri, pelit. Pengennya dari orang lain. Untuk diri sendirinya aja pelit, apalagi untuk orang lain. Jadi kalau bakhil itu dia nahan uangnya. Ketika lagi makan, siapa duluan nih yang bayar nih? Dia punya, tapi nggak mau ngeluarin uang, itu bakhil. Tetapi ketika dalam hatinya sudah ada ingin diceporin sama orang lain, itu syuh, lebih buruk daripada bakhil. Untuk diri sendirinya aja dia nggak mau mengeluarkan uang yang dia punya dari orang lain, hati-hati. Nah itu sebabnya kata Imam Ghazali, karena adanya toma. Jadi puncaknya itu semua, puncak adanya sifat bakhil, adanya sifat syuh itu, ya, karena dari toma. Nauzubillah. Nah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat bakhil, toma dan sebagainya itu. Baik, ada lagi nggak? Oh ya, baik tuh, Bang Arif. Ada saudara meninggal hari Sabtu. Dadakan, mungkin udah komplikasi lah. Meninggal, saya datang masih belum dimandiin, belum dikakanin lah. Ya kan, tiba-tiba lagi ada mau ngurus kuburan, ngurus kapan segala macam, saya ikut. Ada satu, karena dia tinggal di kampung, saya kaget juga dengarnya kan. Dia bilang, siapin ayam 2 biji. Kayak 2 ekor. Siapin ayam 2 ekor, terus saya tanya, buat apa? Ya kan, buat apa ayamnya? Oh, kalau meninggalnya hari Sabtu harus dilepas 2, takutnya matinya ngajak-ngajak kan. Ini fakta ya, ini fakta ya. Maksud saya sedihnya pada saat saya sudah belajar kita hidup dengan syariat Islam seperti itu tidak ada, ya teman. Tapi bagaimana cara menyikapi saya yang masih bodoh untuk memberitahukan itu tidak ada, karena menurut saya kasihan si mayitnya, ya kan, dia nauzubillah min dzalik, dengan adanya ayam itu jadi diberatkan lah, atau jadi seperti apa, bagaimana kita di situ yang mengerti, tapi ya itu dia Tat Arif nggak punya kemampuan untuk itu, karena di situ ya umatnya si kampung itu ngapain lu sih kayak gitu. Caranya bagaimana ya? Cara kita menyikapi di situ pada saat kita mau bilang ke halayak orang banyak bahwa ya kita jalanin syariat Islam. Ya, gimana? Jadi cara pertamanya, karena kita di situ nggak punya kekuasaan, Bang Arif, yang harus kita deketin ya ustadznya atau orang yang punya potensi didengar omongannya.
ajak dulu, kita ikrom, kita jelasin dulu sesuai syariat agama. Kalau kita langsung berontak sampai kita bilang, wah ini nggak ada nih dalam ajaran Islam nih, wah kita malah makin dibakar kali di situ. Karena ada makalah begini, tarkul adat adawah. Itu bukan hadis ya, ini makalahnya orang-orang Arab. Meninggalkan adat menjadi musuh. Begitu nggak? Kadang-kadang ada satu kampung punya adat yang kayak tadi. Kemudian kita nggak buat nih adat itu jadi musuh itu. Dikucilkan pasti. Maka cara pertamanya Bang Arif nggak bisa langsung ngomong di situ. Ya ikutin dulu tapi hati ingkar. Hati ingkar. Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau mampu ubah dengan tangan. Kalau nggak mampu dengan tangan, maka dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan lisan, di situ kamu benci. Jangan sampai kamu ikut. Ikut boleh, tapi ada rasa benci dalam hati. Ya, kalau seandainya itu apalagi saudara, kita nggak mungkin dong kita ngeram diri di kamar aja kan, malah nanti jadi masalah, malah jadi berabe nanti. Maka ya kita hormatin mereka dengan takziahnya, tapi kita ingkar terhadap perkara yang seperti itunya. Yang ngelepas ayam 2 itu kita ingkar. Nanti kalau kita seandainya ada waktu main ke sana lagi atau dipanggil, ajak ngobrol tuh orang yang didengar itu. Siapa sih di sana? Mungkin RT-nya atau RW-nya atau ustadznya. Biasanya yang punya potensi lah yang didengar omongannya. Nah, jelaskan sedikit-sedikit. Yaitu karena kurangnya ngaji sih sebenarnya. Nah, yang seperti itu punya keyakinan yang seperti itu bisa dikatakan dengan kesyirikan. Itu namanya tasaum. Ya, dalam bahasa Arab itu namanya tasaum. Ya. Aja ada tasaum, ada tafaul. Nah, tasaum itu kayak tadi tuh. Jadi harus potong ayam, harus ngelepas ayam 2 atau segala macam, itu namanya tasaum. Misalnya ada burung gagak hitam di atas nih, wah nanti ada yang mati, nah itu tasaum tuh. Nah kalau tafaul tuh contoh, saya ngasih nama anak Daniel. Tafaul saya agar anak saya seperti Nabi Daniel. Seperti itu namanya tafaul tuh. Terus kita bikin rajaban, misalnya kita bikin sebelum Ramadan tuh ada namanya Rajab dan Sya'ban. Nanti kita bikin tuh misalnya ya kita ngeriung, tahlil, itu namanya tafaul, ngambil keberkahan dari bulan yang Allah muliakan. Itu boleh kayak gitu tuh. Jadi yang nggak boleh itu tasaum, yang boleh itu tafaul. Bang Arif setiap Jumat ngasih makan ke orang miskin tuh ngapain? Ya tafaul. Tafaul kenapa? Karena hari Jumat. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam kata Nabi. Ya kan? Pimpinannya hari Jumat. Maka perbanyak amal di situ. Tafaulnya yang ngasih makan. Sesuai dengan hadis Nabi yang tadi disampaikan, barang siapa yang mengenyangkan perut saudara muslimnya, maka Allah akan jauhkan dirinya dari neraka 70 parit. Nah, itu namanya tafaul. Tapi kalau seandainya kayak tadi, kemudian siram depan rumah sama air gara-gara ada mayit lewat, kemudian lagi apa segala macam yang orang hamil harus pakai peniti apa segala macam, itu namanya tasaum. Itu nggak boleh seperti itu. Nauzubillah. Insyaallah ya. Ada lagi? Cukup ya insyaallah ya. Insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Insyaallah ya. Pokoknya setiap Selasa malam Rabu kalau ada panggilan dari Mas Ridho buat ngaji, ya yang bisa hadir ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan itu akan ada kebaikan ngaji ini akan ada manfaat buat kita di dunia dan di akhirat. Jangan sampai nanti gara-gara kita nggak ngaji malah kita akan celaka di akhirat nanti. Insyaallah ya. Sebelum kita doa, kita Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah pertama niatnya untuk suksesnya istimewa di pondok kami nanti di Temboro tanggal 24, 25, 26 akan ada pertemuan besar. Insyaallah sudah banyak yang hadir. Insyaallah teman-teman juga di sini sudah list hampir 20 orang, 20 lebih orang yang akan hadir. Maka mudah-mudahan dengan Al-Fatihah yang kita bacakan
sukses istimanya, pertemuannya nggak ada halangan. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah buat Pondok Ar-Ridho yang sekarang lagi dalam tahap perataan. Mudah-mudahan Allah lancarkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Tidak ada hambatan apapun ya, sehingga sempurna bangunannya. Kemudian yang Al-Fatihah yang ketiga, nanti doa masing-masing buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita, semuanya. Ala hadhihin niyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan dulu. Sebutkan dulu yang mau dikirimi Al-Fatihah. Terutama orang tua kita ya. Yang sudah banyak berkorban untuk kita. Susah tidur karena kita, bekerja karena kita, capek karena kita. Matil alamina innaka hamidum majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya hayyu ya qayyum. Ya kafi ya ghani ya fattah ya razzaq. Ya latif ultub qalbana fi hadzal makan. Ya nasir unsurna fa innaka khairan nasirin. Ya fattah iftah lana. Padamu ya Allah, banyak di antara kami pada malam ini ya Allah senantiasa melanggar aturan-aturan-Mu ya Allah, lupa terhadap janji-janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nasir, hai Zat yang Maha menolong, tolonglah kami ya Allah. Kalau Engkau gak tolong kami ini menjadi orang yang hina ya Allah. Ya Allah, tetesan air mata ini ya Allah yang kami harapkan nanti agar menjadi penyelamat kami di kubur ya Allah. Kami ini tahu semua kami akan mati, tetapi kami masih lalai ya Rob. Ya Rob yang mempunyai Ka'bah, a'tiq riqabana, selamatkan kami ya Allah dari gangguan-gangguan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang barokah dan manfaat ya Allah. Kami enggak mau nanti pada hari kiamat kami mereka rela berbohong ya Allah agar kami bisa makan. Mereka yang mengajari kami berbicara tapi kami membentaknya dengan pembicaraan kami. Mereka yang mengajarkan kami berjalan tetapi kami yang menendang mereka. Kami gak pantas di surgamu ya Allah, tapi kami gak kuat di nerakamu ya Allah. Jimu ya Allah, keperihan, kesakitan, kepedihan yang dirasakan oleh ibu kami ya Allah, balas dengan surga juga ya Allah. Kami tidak bisa menjadi seperti ini kalau bukan karena doa mereka ya Allah. Hati kami belum bisa seperti itu ya Rob. Kami gak pandai berdoa untuk mereka. Harapan kami, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Jangan masukkan mereka ke dalam neraka-Mu ya Rob. Pandang kebaikan-kebaikan mereka ya Rob. Pandang semuanya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni dosa mereka semuanya ya Allah. Naikkan derajat mereka ya Allah. Naikkan derajat mereka ya Allah setinggi-tingginya di surga Firdaus ya Allah.
Ya Allah, kalau seandainya ada di antara kami yang dulu pernah membentak orang tua kami, ampuni ya Allah. Kami pernah membentak ibu kami ya Allah. Kami membentak umi kami pernah ya Allah. Sehingga keluar air matanya sebab kami ya Allah. Ya Allah, pandang kebaikan mereka ya Allah. Ya Allah, sehatkan mereka yang masih ada ya Allah. Panjangkan umur mereka dalam kebaikan ketaatan kepadamu ya Rabb. Jaga iman mereka ya Rabb. Jaga iman mereka ya Rabb. Jaga Islam mereka ya Rabb. Jaga iman kami juga ya Rabb. Matikan mereka dalam keadaan iman. Matikan kami juga dalam keadaan iman. Banyak di antara kita yang imannya Engkau ambil ya Allah. Itu jangan terjadi kepada kami, teman kami di sini ya Allah. Ya Allah, kalau seandainya ada di antara kami yang orang tuanya sudah tidak ada ya Allah, terangi kuburnya. Kami rindu kepada mereka. Jumpakan kami nanti malam ini dengan di mimpi kami ya Allah. Gandeng mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sempurnakan iman mereka aman. Luaskan kuburannya ya Allah. Jadikan kuburnya sebagaimana taman-taman surga. Wala taj'al qubrahu hufratum min hufarin nira. Jangan kau jadikan kuburnya jurang-jurang api neraka ya Allah. Terangi kuburnya karena doa kami di sini ya Allah. Sucikan hatinya ya Allah agar engkau terima ya Allah. Sucikan hatinya ya, terima amalnya ya Allah. Kalau ada amal mereka yang enggak engkau terima ya Allah, berikanlah amal kami kepada mereka ya Rabb. Relakan tanpa kecuali ya Rabb. Ya Allah, harapan kami biarkan sama-sama masuk ke dalam surga, bersama-sama berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan kau sisakan seluruh umat Nabi Muhammad yang beriman di dalam neraka ya Rabb. Apa yang Nabi pikirkan itu yang kami pikirkan. Apa yang Nabi minta itu yang kami minta ya Rabb. Nabi memikirkan umat. Nabi memikirkan kita semua, tetapi kita nggak pernah memikirkan Nabi. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau permalukan kami di hadapan Rasulullah nanti. Takut kami dimalukan di hadapan Rasulullah. Ketika Nabi bertanya kepada kami, apa tanda kecintaanmu kepadaku? Jangan sampai kami malu ya Rabb. Maka kami buktikan pada malam Allah, agar hatinya terbuka ya Allah. Sempurnakan ya kepada mereka ya Allah. Ya Allah, sempurnakan istimewa. Tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khairu khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah mujahidilillah bi ahlil bad. Saya pesan satu ya, Al-Fatihah khusus ya nanti setiap sholat buat istimewa Temboro ya. Insyaallah ya, satu kali aja. Habis sholat satu kali udah. Mau 7 kali juga bebas, 7 kali bebas. Baca Yasin juga nggak apa-apa.
Insyaallah ya. Maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.